pertemuan ketujuh kita udah ngebahas tentang gimana sih caranya beriklan di Meta Ads, kemudian gimana caranya kemarin scale up itu gimana, kemudian cara bikin landing page seperti apa. Dan kemarin terakhir di pertemuan ketujuh kita itu kita udah sharing session juga bareng sama Mas Franky dan juga tim snack videonya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ini bisa juga diajak ya teman-teman yang lainnya buat ikut join karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Mungkin Dina juga mau bantu nih absen dulu teman-teman yang udah ikut dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan terakhir boleh di kolom chat ya. Ramein di kolom chatnya yang udah ikut di pertemuan satu sampai terakhirnya. Nah, untuk itu di sini juga ada Mas Gema. Kita bakal ngebahas apa sih? Nah, kita bakal ngebahas tentang Google Ads ya. Gimana sih caranya kita beriklan di Google Ads? Terus kapan sih waktunya? Gimana sih caranya ngoptimalin iklan di Google Ads pada Ramadan gitu. Jadi teman-teman, Masya Allah ini Kak Akmal rajin banget nih. Bolong ke yang ketujuhnya. Mantap ini masih rajin banget ya dari pertemuan ke satu sampai pertemuan 8 cuma bolong satu ya. Nah teman-teman udah pada dipraktekin belum materi-materi yang udah dijelasin oleh pemateri kita. Semoga nanti teman-teman juga bisa praktek dan karena mumpung di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan ini timingnya bagus banget buat kita jualan atau ngebus iklannya gitu. Mungkin di sini ada Mas Gema. Halo Mas Gema, selamat siang. Halo, halo Din. Oke, Mas Gema, ini teman-temannya udah nungguin juga nih. Kita mungkin bisa langsung aja sambil nungguin teman-teman yang lain buat join. Oh, mungkin dipersilakan. Mas Gema. Oke, Din. Langsung share screen aja ya. Oke, Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin. Nama saya Gema. Jadi saya di Akademi sekarang banyak lebih sering bahas tentang Google Ads sih sekarang. Jadi memang saya dari 2016 sudah main Google Ads. Nah, untuk share screen udah pada kelihatan, teman-teman? Kalau udah kelihatan bisa udah. remote aja. Oke, oke. Nah, jadi buat maksimalin nih, jadi buat maksimalin Google Ads di Ramadan tuh kayak gimana sih? Nah, di sini mungkin bakal aku kasih tahu cara-caranya. Jadi buat awal, jadi Google tuh udah ngasih banyak tools gratisan sebenarnya, bukan cuma Google Ads aja. Jadi di Google tuh ada namanya Google Trends juga. Nah, teman-teman bisa pakai Google Trends juga tuh sebenarnya. Nah, nanti di dalam kita praktekin juga nih, gimana caranya kita bisa dapat Google Trends-nya gimana sih cara pakainya. Nah, ini untuk pertama persiapan nih teman-teman. Persiapan dulu. Jadi sebenarnya ini harusnya sebelum Ramadan sih. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuan kampanye kayak gimana. Ya, itu udah jelas lah awareness. Untuk beberapa brand mungkin mau boost awareness atau langsung nyari sales juga bisa. Gitu. Lalu kedua, riset target audiensnya. Kenapa? Jadi karena di Google, untuk di Google tuh untuk audiens itu sangat-sangat penting teman-teman. Gimana maksudnya? Jadi gini, kalau di Google, kalau di Facebook mungkin teman-teman udah familiar lah dengan settingan broad. Nah, di Google pun ada sebetulnya settingan broad, itu ada juga. Cuma nanti cara mainannya itu beda. Nggak kayak di nggak kayak di Facebook. Kalau di Facebook kan benar-benar kita tanpa settingan gitu istilahnya. Nah, kalau di Google nggak. Jadi kita harus pilih tuh. Di Google tuh ada in market dan affinity. Nah, dua itu harus dipilih jadinya nanti. Bisa spesifik langsung atau dipilih semua. Itu bisa kayak gitu. Nah, jadi nanti bakal tersegmen tuh audiensnya. Contoh misal teman-teman jualan sarung atau gamis cowok gitu. Nah, itu kan spesifik cowok tuh. Nah, untuk yang perempuannya itu harus di exclude kalau bisa. Kalau nggak di exclude itu lumayan bahaya tuh. Biasanya nanti CPM-nya naik banget. Nah, ketiga ada penyiapan akun dan metode pembayaran. Nah, di sini ini lumayan krusial. Jadi teman-teman mungkin aku jelasin dulu basicnya di Google. Nah, di Google tuh ada beberapa hal yang harus dipersiapkan di akunnya. Jadi pertama ID teman-teman. Nah, kedua selain ID, di situ ada juga namanya payment method. Nah, ini payment method pun
gak kalah penting. Kenapa? Karena di Google tuh jadi ada tiga verifikasi. Pertama ID, kedua payment, lalu ketiga ada lagi namanya advertiser verification. Nah, itu tiga itu harus dilewatin sama teman-teman. Nah, makanya di sini teman-teman harus pastiin memang semuanya udah benar nih. Nah, kalau alternatifnya kalau teman-teman malas di situ ngapain gimana? Males lah harus nyiapin KTP payment segala macam terus verifikasi juga. Itu ada sebenarnya alternatifnya. Biasanya kalau saya pakai WL akun whitelist. Nah, biasanya saya iklan kenapa pakai akun whitelist ya biar cepat progresnya kalau saya. Jadi pindah-pindah dana, pindah-pindah saldo kalau udah suspend itu cepat tuh. Belum lagi verifikasinya. Soalnya verifikasi di Google itu PR banget sih, benar-benar PR banget verifikasi di Google. Makanya alternatifnya teman-teman bisa pakai langsung whitelist misalnya. Nah, yang keempat, produk yang sudah diriset dan mumpuni ini seperti apa. Nah, ini nanti akan ada tools-tools yang bakal saya lihat juga. Jadi nanti tuh kalau di toolsnya tuh bakal ada kelihatan tuh. Misal yang lagi naik bulan ini tuh apa, itu kelihatan sebetulnya. Nah, selanjutnya ada strategi jutnya meningkatkan reach bisnisnya di bulan Ramadan dan Google. Nah, pertama kita harus paham dulu momentumnya nih. Ini momentum Ramadan kita harus tahu produk apa aja yang bakal naik. Jadi mungkin teman-teman punya produk, punya jasa, itu harus dikira-kira juga teman-teman juga jangan ngasal semuanya dinaikin gitu. Jangan, itu harus dikira-kira juga. Jadi produk-produk apa, aktivitas seperti apa, perubahan pola konsumsinya seperti apa, kayak gitu. Contohnya kan dalam pola konsumsi, Ramadan itu berubah banget tuh. Jadi pada sahur dan berbuka saja, kayak gitu. Salah satunya itu nggak banget tuh ke aktivitas mereka. Terus aktivitas mereka biasanya yang ada makan siang digantikan, itu jadi nggak ada makan siangnya. Biasanya mereka scroll-scroll. Nah, itu sangat penting juga di Google. Jadi di situ harus diperhatiin banget teman-teman aktivitas-aktivitasnya, aktivitas online, pola-pola mereka itu harus diperhatiin banget. Nah, terus momentumnya udah jelas. Momentum Ramadan itu pesan-pesan iklannya usahain ditambahin Ramadannya. Kenapa? Karena itu membedakan banget kok. Misal kalau kalau misalnya saya dalam akhir tahun, promo akhir tahun, Ramadan penting. Cuma jangan teman-teman kalau bisa di-tweak dikit, jadi di-upgrade dikit promonya, jangan jangan cuma nyebutin promo spesial Ramadan gitu. Jadi ditambahin tuh, jangan pakai namanya, pakai temanya, meskipun tema Ramadan. Nah, itu namanya apa? Jangan promo spesial Ramadan aja kayak gitu. Jadi harus ditambahin. Nah, terus di Google kan ada beberapa format nih teman-teman. Kalau di Facebook mungkin teman-teman cuma ya tahu satu lah. Formatnya tuh ya kalau nggak image video gitu kan. Paling placementnya yang beda-beda. Nah, di Google tuh ada beberapa format. Pertama ada search, kedua display, ketiga YouTube atau video. Nah, search ini udah jelas. Teman-teman mungkin searching di Google atau search sesuatu itu muncul. Nah, itu search di situ. Di situ benar-benar fokus ke kata kunci kita. Fokus banget ke kata kunci yang kita pilih berdasarkan tema Ramadannya juga, berdasarkan produk atau jasa kita juga. Nah, terus kedua ada display. Untuk display itu lebih berat di placementnya di website. Perbedaannya apa? Jadi di display itu nanti ada display dan video tuh dan YouTube itu mirip sebetulnya. Nah, cuma di situ harus diperhatiin nih perbedaannya di mana. Pertama untuk display itu dia benar-benar berat di bagian image. Pertama di situ. Kedua, placementnya itu benar-benar berat di bagian aplikasi dan website. Di YouTube ada, cuma nggak semua. Nggak apa, porsinya tuh nggak sebanyak video kayak gitu. Nah, cuma untuk di display itu bagus banget buat teman-teman yang lagi nyari audiens baru atau traffic baru tuh. Pakai display, itu kenceng banget. Spendingnya bagus, terus karena mereka sangat murah. Benar-benar murah dibanding search ataupun video. Kayak gitu. Nah, ketiga ada YouTube atau video ads. Ini video pendek udah jelas. Nah, mungkin teman-teman familiar sama iklan-iklan yang ada di YouTube yang harus di skip, terus ada yang nggak bisa di skip juga, ada yang pas scroll short itu muncul iklan. Nah, di situ itu video ads. Nah, mereka bakal muncul juga di aplikasi. Mereka muncul di website. Cuma porsinya nggak sebanyak yang display. Kalau yang video itu lebih banyak di YouTube-nya kayak gitu. Sedangkan untuk di displaynya itu sedikit banget kayak gitu. Nah, terus ketiga dari marketing. Kenapa remarketing di sini disebut di Google? Karena remarketing di sini itu kita bisa ngawinin berbagai macam data sebetulnya. Pertama,
kita bisa ngambil data dari website kita. Kedua, kita bisa ngambil data juga dari iklan kita. Ketiga, kita bisa pakai juga Google Analytics kalau di Google. Jadi kalau di Facebook itu nggak ada seperti Google Analytics-nya. Jadi agak sulit untuk membandingkannya. Tapi ini suatu hal yang baru memang di Google. Jadi audiensnya tuh benar-benar bisa audiens di Google tuh benar-benar bisa dikawinin dari berbagai macam platform dan berbagai macam source data kayak gitu. Nah, nextnya ini ada kata kuncinya. Nah, ini kata kunci kenapa beratnya di search? Karena memang basic teman-teman harus tahu kalau Google itu search engine. Berbeda dengan Facebook. Facebook itu sosial media, atau Snack Video itu sosial media, bahkan TikTok pun sosial media. Nah, sedangkan Google itu search engine. Jadi memang diberatkan untuk orang-orang yang nge-search. Let's say di YouTube, YouTube pun kan kita nge-search dulu sesuatu baru dimunculin tuh kayak gitu. Jadi benar-benar itu harus ditanamin dulu tuh di benak teman-teman kalau Google tuh search engine. Jadi makanya mereka permainannya tuh ada di keyword sesuai dengan kata kunci produk kita, keyword yang sesuai sama promo-promo yang kita buat kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya ada kata kunci umum kayak promo Ramadan, diskon Lebaran, parcel Ramadan, itu kan kata kunci umum tuh. Ada lagi kata kunci spesifik, baju koko terbaru Lebaran kayak gitu, itu spesifik loh, udah benar-benar di atas dua kata. Biasanya di atas dua kata udah spesifik. Nah, ada lagi yang long tail tuh di atas empat kata long tail tuh. Jadi benar-benar tempat, contohnya tempat beli tempat beli gamis cowok paling murah di Bandung, itu spesifik banget, itu long tail. Biasanya itu closing-annya lebih cepat tuh kayak gitu. Nah, terus teman-teman kalau bingung di sini riset kan pakai keyword nih, itu pakai apa sih risetnya? Itu kita bisa pakai kata kunci. Jadi riset kata kuncinya itu pakai Google Keyword Planner, Google Suggest, Ahrefs, itu bisa dipakai. Bahkan sesimpel kalau teman-teman pakai Google Trend pun itu bisa dipakai sebetulnya. Atau query yang pas di search di Google-nya, itu biasanya kalau teman-teman yang search koko gamis pria terdekat, termurah, terbaru, nah itu tuh query disebutnya, search query kayak gitu. Nah, itu bisa dipakai juga sama teman-teman. Nah, terus ada lagi strateginya gimana pemilihan kata kuncinya. Nah, strategi pemilihan kata kuncinya itu fokus aja teman-teman sama produk atau jasa yang relevan dengan intensi penggunanya. Contoh intensi penggunanya memang untuk closingan atau pembelian. Nah, itu teman-teman fokus di pembelian. Nah, pembelian tuh di long tail kayak gitu. Terus menggunakan negatif keyword juga. Negatif keyword itu bisa digunakan kalau teman-teman misal brandnya ambigu. Ambigu itu gimana? Misal teman-teman ada punya brand namanya Red Hat. Terus ada Red Hat itu di situ jualan jaket. Nah, orang-orang kan ada juga yang topi merah, itu nantinya munculnya topi merah kayak gitu. Jadi di situ bisa di-exclude sesuai brand kita kayak gitu di negatif keyword. Nah, selain di search ini ada juga di keyword yang lain, contohnya di display dan YouTube, di video ads. Nah, untuk keyword di situ sama prinsipnya dengan keyword yang ada di search. Cuma perbedaannya untuk di display dan di video, usahakan jangan terlalu banyak keywordnya. Kayak gitu. Kenapa? Karena pengelompokannya pun berbeda semuanya. Nah, kalau misalnya untuk di display dan video, keywordnya itu sesuaikan dengan produk kita aja. Jadi misal produk saya gamis, nah itu saya nyari keywordnya sesuai dengan produk saya, yaitu gamis kayak gitu. Gamis pria kayak gitu contohnya, atau mungkin nanti biasanya bisa dapat turunannya dari gamis pria, teman-teman bisa masukin koko pria juga kayak gitu, itu masih relevan atau bisa disebutnya keyword turunan kayak gitu. Nah, nextnya ada lagi manajemen anggarannya. Nah, ini nggak kalah penting, terutama kalau teman-teman udah di fase scale up. Nah, untuk di Google Ads itu ada beberapa peraturan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa di Facebook, mohon ditinggalkan dulu. Jadi kayak memang mindsetnya ini benar-benar berbeda banget teman-teman di Google tuh. Jadi kayak gimana sih? Contoh, mungkin teman-teman udah
familiar kalau misalnya CPR kita masuk nih di hari ini, misal CPR kita murah 10.000, kita naikin tuh langsung 100.000, atau bahkan ada yang 200.000, atau ada yang diduplikat terus naik 1 juta kayak gitu kan. Nah, di Google tuh ada beberapa hal yang nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi Google itu bukan berdasarkan spending. Kalau di Facebook itu berdasarkan spending, learning semuanya itu berdasarkan spending. Di Google itu berdasarkan time frame atau berdasarkan jangka waktu. Jadi memang kita harus mainannya waktu. Makanya di Google tuh biasanya compounding. Jadi benar-benar kayak snowball effect, teman-teman. Jadi benar-benar kayak bola salju yang awalnya kecil, kalau digelindingin lama-lama jadi gede. Kayak gitu, teman-teman. Di Google tuh kayak gitu. Jadi memang harus compounding, nggak bisa langsung meledak sekali langsung gede kayak gitu. Bisa sebetulnya meledak langsung gede, cuma siap nggak dengan konsekuensinya di situ. Coba untuk yang paling aman itu dengan compounding kalau di Google. Nah, di sini untuk menentukan total total anggaran atau budget kita harian itu harus seperti apa sih? Nah, untuk nentuin budget kita per hari di Google itu teman-teman bisa start dari 100 sampai 100 atau 150.000. Kecuali kalau teman-teman punya budget gede, let's say teman-teman punya budget 500.000 atau 1 juta, itu bisa start dari situ. Cuma biasanya untuk 2 sampai 3 hari awal itu CPR-nya lumayan tinggi. Kayak gitu. Itu pasti seperti itu. Ciri-cirinya kalau produknya winning gimana? Di hari pertama pas teman-teman running campaign itu udah langsung ada konversi. Itu biasanya udah bakal winning tuh. Tinggal menyesuaikan budgetnya, strategi budgetnya gimana, lalu strategi targeting seperti apa. Kayak gitu. Terus kedua ada biddingnya. Nah, ini di Google sebenarnya sama kayak di Facebook. Kita mungkin udah familiar lah dengan istilah bidding, dengan istilah APO, CPO, dengan istilah lowest cost, kayak gitu. Itu kita udah familiar. Nah, untuk di Google pun sama. Jadi pertama ada manual CPC dan CPA, ada smart bidding. Smart bidding itu otomatis. Jadi kayak kita lepas aja udah CPR-nya. Nah, kalau untuk manual CPC atau CPA itu di situ bisa di setting by CPC atau CPA. Teman-teman mau by click atau by acquisition. Acquisition tuh per result. Itu bisa di apa benar-benar bisa ditargetin kayak gitu. Kalau teman-teman misal takut boncos, misalnya takut boncos nih, kalau takut boncos better pakai manual CPC, CPC atau manual CPA. Jadi di situ langsung di setting sama teman-teman konversinya tuh mau di berapa sih, maksimal di konversinya tuh berapa, lesnya 10.000, 15.000. Nah, itu bisa di sama teman-teman di setting manual langsung kayak gitu. Biasanya nanti bakal menyesuaikan dengan akun-akun teman-teman kayak gitu. Terus kalau untuk smart bidding itu udah pasti di loss, teman-teman. Benar-benar terus kita 100.000 benar-benar ya, terkadang 100.000, terkadang di 200.000 CPR-nya. Nah, itu karena smart bidding, jadi menyesuaikan aja udah dilepas kayak gitu. Nah, ketiga, monitoringnya gimana? Monitoringnya usahakan secara berkala aja, teman-teman. Gimana maksudnya secara berkala tuh? Jadi gini, kalau teman-teman udah familiar banget dengan iklan, nah itu monitoringnya biasanya udah ada polanya. Ada yang misal ada yang 3 jam sekali, 6 jam sekali, 12 jam sekali, atau 12 atau sehari sekali kayak gitu. Nah, cuma biasanya yang paling optimal itu 3 sampai 6 jam sekali untuk dimonitornya. Terkadang bahkan ada yang kurang dari situ, terkadang ada yang setiap 5 menit refresh, 10 menit refresh kayak gitu. Itu beda-beda, teman-teman. Itu diharapkan teman-teman harus tahu gimana. Cuma untuk awal, kalau teman-teman awal mulai banget di Google, itu bisa di 3 jam atau 6 jam aja eh, untuk di monitornya kayak gitu. Terus disesuaikan untuk bidding dan performanya. Nah, mungkin nanti untuk bidding dan performa bisa nanti di Q&A kita bakal mungkin bahas lebih panjang lagi tentang bidding. Lalu scale up. Ini yang nggak kalah penting sebenarnya untuk scale up. Ini saya spill dikit aja. Soalnya kalau untuk let's say kita mau membahas scale up spesifik itu dalam let's say kayak workshop 2 hari pun itu masih kurang sebetulnya untuk fase scale up. Kenapa? Karena banyak banget parameter yang harus kita perhatikan. Kalau mungkin di Facebook kita parameternya CPR masuk, udah gas aja, akan kayak gitu. Nah, kalau di Google untuk dapetin CPR bagus itu banyak syaratnya. Kayak CPM-nya harus berapa itu ada. Kayak gitu, teman-teman. Makanya untuk untuk di awal untuk teman-teman kalau udah dapat konversi, saya running 100.000 udah dapat konversi, apa yang harus dilakuin? Tunggu besok atau 2 hari. Nah, tunggu besok atau 2 hari, ngapain sih harus nunggu 2 hari itu? Jadi kenapa harus nunggu 2 hari? Itu teman-teman naikin budget di situ.
di apa 1 atau 2 harinya. Nah itu misal pertama udah ada konversi, besoknya teman-teman bisa langsung naikin budget kayak gitu. Naikin budgetnya ada syaratnya juga, jangan lebih dari 30%. Soalnya kalau lebih dari 30% itu ngulang lagi dari awal, time frame-nya dari awal lagi kayak gitu. Nah, let's say tadi teman-teman udah naikin budget, ada konversi bagus juga, di hari kedua tinggal duplikat aja langsung. Duplikat, budget dinaikin, cuma CPA-nya dipasang. Kenapa? Misal udah bagus, terus duplikat dinaikin ke 1 juta atau 2 juta tuh budgetnya. Pasang CPA-nya. Kalau nggak dipasang CPA, itu bakal liar banget CPR-nya nanti. Jadi cost per result-nya benar-benar liar banget, bisa kayak sampai ke 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, bahkan ada yang 500 ribu, 600 ribu kayak gitu. Makanya CPA-nya harus langsung dipasang, biar dijaga langsung CPA-nya. Nah, nextnya, ini mungkin kesalahan-kesalahan mungkin yang awal, teman-teman. Kesalahan-kesalahan umum banget di Google. Kenapa? Jadi gini, pertama, targeting. Targeting Google tuh luas banget, teman-teman. Kalau di Facebook mungkin 300 juta, 400 juta itu udah top maksimal. Nah, kalau di Google itu bisa sampai 2 miliar sampai 3 miliar. Kenapa seperti itu? Karena placementnya banyak. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya HP lebih dari satu tuh. Nah, itu dihitung tuh, lebih dari HP lebih dari satu tuh. Atau mungkin punya HP, punya tab, punya laptop, punya komputer 4 biji tuh, itu udah dihitung 4 tuh kayak gitu. Makanya gede banget. Di situ harus diperhatiin juga tuh, itu ada settingannya juga yang harus dijaga banget di sini. Makanya harus seimbang, jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit juga untuk audiensnya di Google tuh. Nah, terus iklan yang nggak relevannya. Nah, iklan-iklan yang nggak relevannya itu harus usahakan jangan jangan tuh dinaikin. Contoh misalnya momennya Ramadan kan. Nah, ini momen Ramadan benar-benar harus diperhatiin sesuai banget dengan temanya Ramadan kayak gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Jadi nggak relate kalau misalnya tanpa Ramadannya kayak gitu. Apakah bisa works? Bisa aja. Cuma nggak akan maksimal biasanya. Sayang banget kalau nggak maksimal. Nah, terus ketiga ada landing page. Ini mungkin udah jelas banget, landing page di mana-mana. Bahkan di Facebook, di Snack Video, atau di TikTok, di Google, landing page tuh penting banget. Kenapa? Jadi kalau LP-nya tuh harus relevan banget. Kenapa? Jangan produknya apa, di LP-nya gimana. Produknya A, di LP-nya B. Jangan sampai kayak gitu. Atau promonya di iklannya disebutin 50%. Produknya disebutin diskon 50%, tapi pas di LP malah nyebutin yang lain kayak gitu. Itu hati-hati, jangan sampai kayak gitu. Terus kedua ada yang mobile friendly-nya. Ini mobile friendly seperti apa? Teman-teman bisa pakai Google PageSpeed Insight untuk ngecek speed teman-teman kayak gitu. Speed LP teman-teman itu bisa dicek pakai Google PageSpeed Insight. Terus bisa juga pakai third party namanya kayak Clarity atau Hotjar, itu teman-teman bisa pakai juga tuh buat lihat heat map-nya. Jadi kayak miss-nya landing page ini di mana sih? Jadi kayak turn off-nya di mana? Mungkin orang-orang udah nge-scroll 50% tapi ternyata nggak closingan. Kenapa? Nah, itu bisa dijawab dari tools-tools tersebut, teman-teman, pakai Microsoft Clarity atau Hotjar kayak gitu. Terus mengabaikan jadwal tayang iklan. Nah, mungkin ini teman-teman eh, mungkin ini jarang yang memperhatikannya. Kenapa? Soalnya kalau di Google hitungannya per jam. Jadi contoh jam 10 sampai jam 11, 11 sampai 12 itu harus diperhatikan sebetulnya. Jam-jam prime time-nya di mana itu diperhatikan biar nggak budget kita terbuang sia-sia, spendingnya nggak sia-sia. Soalnya di Google bisa di schedule langsung di awal. Jadi teman-teman bisa langsung set up ke bagian yang jam-jam ramainya aja. Contoh jam-jam prime time kayak jam-jam prime time sore tuh pas deket-deket buka kayak gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin untuk jam-jamnya juga. Nah, nextnya ada beberapa matriks nih yang harus diperhatiin teman-teman di Google. Mungkin yang awal udah jelas banget CPR. Ya, CPR udah mungkin jelas lah cost per result-nya. Kalau CPR-nya masuk kita gas pasti kan kayak gitu. Nah, cuma kalau untuk di Google CPR-nya murah tuh enggak tiba-tiba. Jadi kayak contoh CPC-nya mahal, CPM-nya mahal, tapi CPR-nya bagus. Nah, kalau di Google itu suatu hal yang mungkin terjadi, tapi persentase terjadinya kecil banget. Kayak paling ya 10% dan sekali dari 10 campaign lah, kayak gitu tuh. Nah, makanya untuk CPR murah, itu pertama perhatiin CPM-nya dulu.
Kalau untuk di display dan video, untuk display teman-teman usahakan CPM di bawah 3.000. Untuk di video usahakan di bawah 5.000 atau 6.000. Itu udah bagus tuh. Kalau di atas itu ganti iklannya teman-teman, kayak gitu. Terus ada lagi cost per view. Untuk cost per view ini spesifik untuk di video. Nah, untuk cost per view ini gimana sih? Jadi untuk cost per view usahakan teman-teman di bawah Rp30. Jadi kayak Rp25, 20 perak, 15 perak, nah, kayak gitu tuh. Kalau di atas 30 perak itu dijamin nanti di placementnya ngaco, ke CPM-nya mahal. Ke CPM-nya juga otomatis mahal. Kayak gitu. Nah, terus udah jelas tadi tentang landing page udah jelas tadi seperti yang dijelasin kayak udah jelas scroll depth-nya, speed-nya itu harus diperhatiin banget tuh. Terus untuk scroll threshold-nya kayak gitu itu harus diperhatiin juga. Makanya di situ teman-teman bisa pakai third party kayak Microsoft Clarity, Hotjar, atau bisa setup sendiri manual lewat Google Analytics kayak gitu. Yang keempat ada lagi placement. Nah, untuk placement jadi untuk teman-teman biar gak bingung nih, di Google tuh ada namanya jenis campaign, ada placement. Nah, jenis campaign tuh kayak tadi, search, display, video itu jenis campaign tuh. Nah, placementnya seperti apa? Placement tuh munculnya di mana? Di website mana? Aplikasi mana? Di channel YouTube yang mana? Nah, itu placementnya. Jadi placementnya ini harus diperhatiin. Apa? Biasanya yang bocor sama placementnya nggak diperhatiin. Udah winning, placementnya nggak diperhatiin. Biasanya, wah itu parah banget tuh biasanya nanti hasilnya tuh. Bukan ke parah sih. Jadi lebih ke kebuang aja budgetnya. Biasanya placement yang winning buat kita tuh 30% dari keseluruhan placement kita. Contoh kalau placement kita ada 100, itu cuma 30 tuh. Kayak gitu biasanya teman-teman. Nah, makanya untuk placementnya ini harus diperhatiin banget. Jangan sampai lepas. Kayak gitu. Nah, mungkin sekarang teman-teman ini bakal saya lihat ini. Mungkin ini ntar saya ganti dulu skripnya. Kita bisa langsung ngerti maksud saya tadi. Nah, ini saya share lagi. Nah, jadi ini salah satu yang sering saya pakai sih teman-teman. Namanya Google Trend. Nah, di sini sebenarnya saya bisa lihat apa aja sih tren yang bakal naik. Jadi kayak teman-teman eh, mungkin teman-teman udah familiar dengan istilah Ramadan Ramadan tuh pasti kurma laku. Baju-baju muslim pasti laku tuh. Nah, itu betul secara seasonal. Tapi apakah datanya seperti apa? Nah, itu kita bisa lihat di sini sebetulnya. Contoh, kita lihat kurma. Kita lihat. Ini data kurma gitu. Ini kita ambil ke 30 hari terakhir. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini 30 hari terakhir. Jadi gini, ini cara lihatnya seperti apa? Kalau teman-teman ini sebelah kiri nih, dilihat ada angka 25, 50, 75, 100. Nah, ini tuh sebanyak apa orang yang search, bukan jumlah ya. Jadi maksud 100 juta bukan. Jadi interestnya tuh 100 tuh berarti udah maksimal kayak gitu. Kalau di bawah berarti cuma sedikit yang nyarinya gitu. Nah, ini kalau dilihat kurma nih, puncaknya itu tanggal 1. Itu puncaknya. Ini mulai turun nih tanggal 10. Nah, ini biasanya nanti naik lagi teman-teman. Menjelang akhir itu naik lagi. Cuma naiknya nggak signifikan biasanya. Nah, ini kita bisa compare ke contoh baju gamis pria. Kita lihat demand-nya lebih banyak kurma atau baju gamis pria. Tuh, kalau teman-teman lihat, ini baju gamis pria, ini di bawah kurma nih, strip banget. Ini artinya apa? Jadi kalau teman-teman jualan baju gamis pria dan kurma itu udah dijamin pasti lebih laku kurma dibanding baju gamis pria. Kenapa seperti itu? Karena dari interestnya pun ini udah kelihatan. Kurma tuh jauh banget di atas baju gamis pria. Kayak gitu. Atau kita ganti lagi baju koko.
Masih tetap pasti yang bakal lebih laku itu kurma dibanding baju koko. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa langsung pakai buat search produk apa yang mau teman-teman pakai, teman-teman jual juga. Udah langsung kelihatan. Nah, ini nextnya di bawah. Ini ada regionalnya. Regional itu apa? Jadi region mana yang paling banyak nge-search tentang kurma, tentang baju koko, itu kelihatan di sini. Nah, ini yang biru, kurma tuh paling banyak di Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Bangka Belitung, Gorontalo. Di sini udah langsung kelihatan datanya. Dan ini tinggi semua, 94 atau 94. Nah, ini saya ilangin dulu baju kokonya biar kita datanya lebih enak ya. Nah, ini 100. Nah, ini 100 tuh apa? Berarti interestnya tuh banyak banget, teman-teman. Yang nyari di Kalimantan itu banyak banget berarti dibanding yang lain. Terus ini Aceh juga 89 tuh. Ini kita cari nih, tuh Jawa Timur ada 89, berarti ini tinggi. Demand-nya tinggi banget Jawa Timur dan Jawa Baratnya. Kayak gitu, teman-teman. Ini udah langsung kelihatan. Oh, nih, kalau teman-teman lihat di sini breakout. Nah, ini breakout tuh apa? Berarti orang-orang serentak benar-benar nyarinya tentang kurma tuh banyak banget. Makanya kenaikannya pun udah lebih dari 100%. Breakout tuh berapa persen? Di atas 3000% atau 30 kali lipat. Contohnya kalau top kita biasanya orang-orang nge-search tentang kurma 100 cuma 100 kali dalam 1 bulan. Nah, kalau breakout berarti itu udah di atas 3000%. Kenaikannya berarti udah di atas 3000 orang kayak gitu. Di atas 10.000 orang kayak gitu breakout tuh. Nih, ini teman-teman bisa lihat nih tuh. Kalau mau jual apa nih, cari aja kurma Black Diamond, kurma Al Qasim, First Date kurma, harga kurma. Ini teman-teman udah langsung dapat ide-idenya sebetulnya teman-teman kayak gitu. Mungkin ini kita bisa lihat lagi. Kita ganti deh jangan kurma. Contohnya kita liatin yang fashion, let's say Sarimpit. Sarimpit itu yang sekeluarga couple-couple gitulah, couple-couple keluarga. Nah, ini interestnya kalau kita lihat satu gini doang, ini kayak yang tinggi. Tapi kalau dibandingin sama yang kurma tadi, pasti jauh banget biasanya. Oh, tetap kurma paling tinggi. Oke, kita close dulu gini. Biar kelihatan perbandingannya. Nah, tuh di sini tuh banyak yang search baju lebaran 2005, Lezata Sarimpit, mobil Sarimpit, model Sarimpit batik kombinasi terbaru, model baju Sarimpit. Tuh, ini sebenarnya banyak juga yang nyari Sarimpit teman-teman. Dan ini demand-nya itu ada di mana? Ada di Jawa Tengah paling gede. Kedua ada di Jawa Timur. Terus Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat tadi angkanya. Beda banget kan sama kurma. Kalau kurma tadi yang kelima pun masih di angka 89. Sedangkan ini udah 53. Makanya tadi ini udah bisa kelihatan kalau kita jualan kurma bakal jauh lebih laku dibanding kita jualan contoh baju Sarimpit. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pakai toolsnya. Tools ini Google Trend ini bisa dipakai langsung sama teman-teman. Kayak gitu. Nah, mungkin segitu kita langsung Q&A aja ya. Soalnya ini biasanya pas Q&A biasanya suka lebih banyak dibanding pas pemaparannya. Oke, makasih banyak Mas Gema atas penjelasannya terkait Google Ads-nya ya. Nah, ini udah ada teman-teman yang udah nanya juga di kolom Q&A-nya ya. Di sini ada Mas Robi nih, Mas Gema. Mungkin ada dua pertanyaan yang bakal Dina jadi satu pertanyaan. Bagaimana agar iklan lolos, contoh berjualan gamis atau sarung untuk iklan di demand gen? Karena Google agak sensitif nih. Nah, ada Mas. Terus satu lagi, kata Mas Robi itu akun suspend mulu kenapa ya Mas? Mungkin Nah, bisa oke. dibantu pencerahannya Mas Gem. Oke. Nah, mungkin dari yang akun suspend dulu nih. Nah, untuk yang akun suspend itu ada 3 yang harus perhatiin tadi. Pertama ID, kedua payment, ketiga website. Nah, biasanya kenapa saya pakai saya nggak mikirin payment sama ID. Jadi langsung websitenya. Nah, biasanya suspendnya kalau nggak dari iklan itu udah pasti dari websitenya. Seperti apa? Contohnya, misal kalau URL utama saya tuh tokoberkah.com.
Nah, landing page produk saya, tokoberkah.com/gamis pria. Itu tetap ada toko berkahnya tuh. Nah, checkout page ya, biasanya saya pakai OO kan. Jadi ada tokoberkah.orderonline.id. Nah, itu harus diperhatiin teman-teman. Jadi setiap URL-nya harus ada toko berkahnya. Pertama di situ. Itu biasanya ngaruh banget tuh. Kalau ada yang beda URL-nya biasanya kena langsung suspend. Kenanya di mana? Unacceptable business practice atau praktek bisnis yang tidak dapat diterima biasanya di situ. Terus bagaimana cara agar iklan lolos? Berjualan gamis harus sarung. Dimenjen karena Google agak sensitif masalah agama. Nah, ini sebenarnya lumayan tricky. Cuma sebenarnya selama teman-teman gak ngeliatin masalah kayak lagi sholatnya, pokoknya nyambung-nyambung masalah sholatnya itu teman-teman harusnya masih aman tuh. Jadi benar-benar fokus di spesifikasi sarungnya kayak gitu. Atau misal gamis fokus di spesifikasi gamisnya. Jangan kayak contoh kalau teman-teman nyebutin kayak eh, sholat lebih khusyuk dengan sarung ini, soalnya lebih adem. Nah itu biasanya kena tuh langsung. Terus misalnya kalau kena pun di iklan ya itu harus diperhatiin juga limitationnya di mana. Soalnya Google limitationnya itu beda-beda juga. Jadi limitationnya ada di bagi level negara tuh. Biasanya negaranya nanti diliatin apakah Europe atau ke Amerika atau Asia, Indonesia itu diliatin juga tuh di situnya teman-teman. Itu harus diperhatiin jadinya di situ. Kalau untuk di Menjen kayak gitu mungkin Mas Ruby kalau untuk triknya buat biar bisa lolos. Oke, makasih banyak penjelasannya Mas Gema terkait pertanyaan dari Mas Gema. Semoga bisa membantu ya Mas Robi dan juga bisa langsung dipraktekkan. Ini kita langsung ke pertanyaannya Kakak grade 10. Kalau Mas Gema itu biasanya lebih prefer iklan gambar atau video di TV? Thank you kata Mas Robi. Ini Oke, pertanyaan dari Kakak Fisa. kalau untuk prefer yang mananya, jadi gini, kalau untuk prefer yang mana, masing-masing placement itu ada peruntukannya. Kalau pertama, kalau misalnya gambar, biasanya saya itu nyari traffic sama nyari audiens tuh, saya biasanya pakai gambar tuh. Itu buat nyari-nyari traffic. Nah, kalau untuk video, baru saya buat konversinya. Kenapa emang di video biasanya diberatin buat konversinya kayak gitu. Video sama di search itu berat buat konversi. Mau itu video ataupun demand gen kayak gitu. Kalau untuk prefernya seperti itu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari iklan video kenapa susah span? Padahal konten videonya udah sesimpel produk only tanpa ada klaim dan untuk aset judul dan detailnya juga sudah soft banget sesimpel nama produk aja tapi tetap aja tidak valid. Nah, Oke, kalau untuk di sini berarti iklan kenapa susah validnya nih? Nah, ini biasanya berarti materi iklannya nih dapatnya dari mana? Itu harus dijawab dulu sih. Let's say itu kalau iklannya dapat dari Meta atau dari TikTok, itu pasti ketahuan juga kok. Kayak gitu. Kalau misalnya kita bikin sendiri, biasanya itu jauh lebih aman. Soalnya ada namanya video ID. Nah, video ID ini tuh nggak bisa dirubah, teman-teman. Satu-satunya cara ngerubah video ID ini tuh heavy editing. Editingnya harus gede banget, harus banyak banget. Contohnya pengurangan durasi, penambahan durasi. Nah, itu disebutnya heavy editing. Makanya meskipun tulisan-tulisan kita udah soft banget, udah nama produk doang di tulisannya, di headline-nya, cuma memang materi video juga itu diperhatiin teman-teman sama Google. Itu makanya hati-hati. Untuk video diperhatiin dengan seksama kalau bisa bikin bikin sendiri. Karena memang mereka untuk penyaringannya kan ada dua, pertama dari YouTube, kedua dari Google Ads-nya juga. Makanya di situ harus diperhatiin banget, teman-teman. Kayak gitu. Makanya untuk iklan video susah banget valid. Memang terkadang iya, terkadang juga enggak. Tapi spesifik untuk misal jualan sarung, jualan
gamis. Itu biasanya diperhatiin aja nanti nggak validnya di negara mana. Soalnya misal valid dibatasi, itu dibatasi kalau di Europe. Kalau di Indo biasanya enggak kok, nggak dibatasi. Kayak gitu, itu harus diperhatiin juga. Mas Gema atas penjelasannya. Mungkin Mas Gema boleh open cam ya Mas ya. Oke, biar kelihatan juga nih jelasin ya. Nih, kita ada pertanyaan lagi nih dari Kak Anusti. Izin bertanya untuk pemula lebih baik iklan di Meta, Google, TikTok, atau Snack Video. Oke, buat pemula nih ya. Kalau buat pemula better Meta aja. Kenapa? Kenapa Meta? Itu simple. Meta tuh simple dibanding Google. Google yang sangat-sangat teknikal, bahkan untuk bikin konversi pun teman-teman harus lihat sambil lihat tutorial lah istilahnya. Kalau Meta kayak kita tinggal tunjuk-tunjuk doang event-eventnya apa, itu udah langsung beres. TikTok pun sama, Snack Video pun sama. Tapi untuk better untuk pemula yang mana? Meta. Meta jauh lebih gampang untuk dicerna. Setelah Meta, setelah Meta baru mungkin teman-teman bisa step keduanya ke TikTok atau ke Snack Video. Nah, biasanya raja terakhirnya baru ke Google tuh, biasanya kayak gitu. Soalnya teknisnya lumayan banyak dan dalam banget untuk teknisnya kayak gitu. Oke, betul ya Mas ya. Mungkin rekomendasinya untuk pemula itu direkomendasikan buat ke Meta dulu ya, karena biaya juga lebih murah juga ya Mas ya. Nah, betul nih kata Mas Robi, Meta aja Google sulit katanya gitu. Mungkin memang kalau Google ini lebih banyak banget ya Mas teknisnya, itu lebih sulit daripada Meta. Ini ada pertanyaan dari Mas Maulana nih. Mas, akun baru kenapa tiap hari limit 160 ribuan? Udah 1 minggu nggak lepas-lepas gitu Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya nyambung sih. Ini saya malah balik nanya sebetulnya. Eh, Akunnya dari mana? Kalau akun baru dijamin pasti kayak gitu. Akun baru tuh. Akun barunya kayak gimana? Bikin sendiri pakai email pribadi itu pasti kena kayak gitu. Limit 160 ribu. Bahkan biasanya kalau ada limit 160 ribu itu emang harus sabar-sabar aja. Nanti lama-lama dinaikin juga kalau limitnya. Nanti bakal naik juga. Nah, cuma yang harus hati-hati ada satu di limitnya tuh kayak shadow ban. Mungkin teman-teman tahu lah di IG ada shadow ban, Facebook shadow ban, nah di Google pun ada shadow ban. Ciri-cirinya apa? Spending cuma bisa $2 per hari. Biasanya itu 3 harian tuh. 3 hari sampai seminggu harus didiemin $2 mau nggak mau. Nah, ini pun sama case-nya kayak gitu. Cuma kalau yang satu shadow ban, kalau yang ini memang biasanya karena akunnya baru. Makanya dia di limit di 160 ribu dan harus benar-benar diperhatiin banget. Karena ya bisa naik kok, asalkan sabar aja spendnya. Dan nanti misal limit 160 ribu, budgetnya tembusin lebih dari 160 ribu, biasanya kan nanti si Google-nya tuh ada penilaian scoring gitu. Oh, berarti kita udah ready untuk di atas 160 ribu spendingnya gitu Mas. Oke, makasih banyak Mas Gema atas penjelasannya itu ya Kak. Bisa langsung dipraktekkan ke Maulana dan juga bisa bermanfaat. Ini ada pertanyaan dari Mas Amru nih. Kalau kampanyenya sudah lama itu tracking dibatasi anggaran. Nah, itu apakah kita ikutin rekomendasi di Google-nya atau dibiarin aja Mas? Apakah ngaruh ke performa kampanyenya juga? Nah, kalau kayak gini biasanya gimana nih Mas Gema? Oke. Nah, eh, ini lumayan apa ya istilahnya, benar-benar ini kalau ini benar-benar menarik banget sih pertanyaannya. Jadi gini, jadi di Google tuh ada 3 limitasi sebetulnya. Pertama, limit by budget. Ke limit sama budget dibatasi anggaran. Kedua, limit by audience, terbatas karena audience. Nah, yang ketiga ada limit by target. Nah, kalau limit by target itu benar-benar harus dinaikin CPA-nya kayak gitu. Nah, kalau untuk di sini dibatasi anggaran. Nah, untuk dibatasi anggaran, apakah ngikut rekomendasi Google? Saya enggak sih. Jujur pernah ngikutin rekomendasi Google. Let's say budget saya udah 2 juta, terus Google minta naik ke 5 juta atau 10 juta, itu nggak pernah saya dengerin. Yang selalu saya lakuin gimana? Maksimal budgetnya tuh saya naikin 30% dari budget budget saya sekarang. Contohnya 2 juta, itu saya naikin ke 2.600.000. 30% dari 2 jutanya. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Biar performanya nggak terlalu terpengaruh.
Soalnya kalau contoh gini, cobain aja kalau teman-teman penasaran nih, misal teman-teman udah punya campaign winning di 500.000, coba naikin ke 1 juta atau 1.500.000. Itu CPR pasti naik sih. Itu jaminan saya. Pasti naik. Kenapa? Karena memang pertama itu spendingnya naiknya nge-spike tiba-tiba sebuah perubahan besar, dan itu nge-spike itu pasti Google langsung apa notice kayak oh ini harus relearn, bener-bener terutama relearn, nyari lagi audiensnya karena biasanya 500.000 kita kasih 1,5 juta tuh berarti kan modalnya lebih kayak gitu, itu harus diperhatiin. Nah kenapa maksimal 30.000? Karena maksimal 30% karena maksimal di 30% itu nggak akan relearn Google tuh, jadi kita naikin budget 20%, 30% itu aman, dengan catatan sehari sekali, jangan sehari 5 kali digantinya kayak gitu, sehari sekali aja cukup. Memang seperti itu Google, harus banyak sabarnya. Terkadang memang apalagi kalau udah lihat CPR bagus kan gatal tuh pengen scale up, biasanya kayak gitu sih, saya juga sering ngalamin kok kayak gitu. Amro, itu jawaban dari Mas Gema ya. Biasanya kalau Mas Gema ini memang tidak mengikuti saran dari Google-nya dan emang sih rada ribet juga ya Mas Gema ya. Mungkin bisa membantu dan bisa dipraktekkan ya Mas Amro. Ini kita mungkin kita sampai pertanyaan Q&A-nya sampai jam 3 ya, karena hari ini kita bakal ada Mas Franky dari HNH yang bakal Q&A. Tapi ini kita ada beberapa pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya dari bentar, kolom Q&A ini dari Mas Kuku. Mas bisa dijelasin nih pemilihan objektif dan strategi bidding. Misalkan kalau objektif conversionnya apakah pilih bid max atau bisa max click gitu. Oke, nah ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi gini, untuk pemilihan objektif terutama konversi, ini harus dibedain dulu teman-teman. Soalnya beda-beda per tipikal campaign. Contohnya misal saya biasanya kalau di video itu saya pasang per apa CPA, target CPA per akuisisinya. Itu saya pasang. Cuma nanti saya limit juga di cost per view-nya. Itu saya limit juga tuh. Kenapa kayak gitu? Biar nggak terlalu bengkak. Terutama di CPM-nya juga itu saya limit juga biasanya. Jadi biddingnya tuh ada dua, nggak satu. Jadi di level campaign bidding apa, di level ad group bidding apa, nah kayak gitu. Jadi benar-benar harus dispesifikin. Jadi kayak contoh, let's say kita mainan display. Nah, mainan display itu kita bidding bisa dua. Kita bisa pertama bidding buat per konversinya di level campaign, terus di level ad groupnya bisa CPC-nya mau berapa, per kliknya mau berapa, 1.000 kah 500 kah itu bisa tuh. Atau di switch dibalikin pun bisa. Jadi kayak di campaign ya kita CPC, di ad groupnya CPA. Nah itu bisa juga tuh kayak gitu di Google tuh. Jadi benar-benar memang itu bisa dilakuin. Cuma kalau untuk rekomendasi untuk objektifnya conversion itu pasti saya biasanya untuk awal pakai max conversion atau max conversion. Kalau mau pakai CPA itu biasanya saya limit CPA-nya start dari 10.000 naikin 1.000 per jam biasanya. Kalau misalnya set 10.000 1 jam belum spending naikin 1.000, belum spending lagi naikin 1.000 lagi terus aja gitu sampai dia mau spending dulu aja. Nah kalau udah spending itu diemin, di keep dulu di situ. Kayak gitu Mas Bobo. Oke, semoga bisa membantu ya Mas Kuku atas penjelasannya ini. Dari bitmax conversion dulu atau bitmax atau bisa max clicks dulu. Nah, ini bisa dipraktekkan ya, Mas Kuku. Ini kita ada beberapa pertanyaan, mungkin beberapa pertanyaan nggak bisa terjawab, tapi ini dipilihin dulu ya teman-teman. Ada pertanyaan ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas Gema. Mas, scale up malah jadi tambah mahal. Apa itu berarti target audiens kita udah mentok ya? Gimana sih? Oh, oke, scale up malah tambah mahal. Apa target audiens kita udah mentok? Bukan, sebenarnya bukan target audiensnya yang mentok. Jadi patternnya yang kita rubah. Contoh gini, misal budget kita stabil di 500.000 nih. Bener-bener udah stabil banget, CPR murah banget 500.000. Pasti gatel dong pengen lebih banyak lagi tuh konversinya. Leadsnya pengen lebih banyak lagi masukin kita. Pasti kan dinaikin budget tuh. Nah, di situ problemnya pasti pas dinaikin itu nggak stabil. Pasti itu kayak gitu. Nah, cuma apakah target audiens sudah mentok? Kalau kayak gitu enggak. Karena itu karena berarti kita harus mecah. Jadi kayak
kita harus mecah pola Google-nya yang udah spending di 500.000. Contoh kita mau naikin sejutaan, ke sejuta naiknya. Nah itu kita harus pecahin dulu pola 500.000 dia. Naikinnya harus sejuta? Enggak. Benar-benar harus bertahap. Kalau sejuta, ya kalau sebenarnya kalau sejuta, kalau kita ready dengan apa kita dengan siap konsekuensinya boncosnya, itu nggak masalah sebetulnya. Kalau kita benar-benar ready, kita udah punya spare budget segala macam, itu dan aman, silahkan. Tapi kalau saya nggak, saya biasanya benar-benar pelan-pelan naiknya. Dari 500 ke 600 dulu, dari 600 ke 750, 750 naik ke 900, kayak gitu. Benar-benar bertahap. Kenapa? Biar eh, pemecahan pola yang dari 500.000 itu nggak langsung pecah, benar-benar hancur berkeping-keping, nggak. Dia benar-benar dikit-dikit. Jadi benar-benar kalau diibaratin kayak apa? Diibaratin kayak karet gelang tuh, yang awalnya kecil kan bisa lama-lama melar tuh. Nah kayak gitu. Jadi karena kita gedein pelan-pelan. Kalau kita langsung gedein sekaligus, itu biasanya wah rusak banget biasanya. Polanya bakal hancur banget. Kayak gitu. Oke, Mas. Berarti untuk memang naikin budgetnya ini kita harus pelan-pelan dulu ya scale up-nya gitu dari 500. Mungkin kalau misalkan untuk siap-siap buat boncos, mungkin yang tadi kata dijelasin sama Mas Gema itu bisa di 1 juta gitu ya Mas ya. Nah, ini kita ambil lagi deh beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman yang bertanya di kolom chat bisa bertanya di kolom Q&A ya, biar bisa Dina bacain juga pertanyaannya. Dan teman-teman juga jangan lupa isi absennya buat dapetin recordingnya ya. Nah, untuk recordingnya itu yang ke pertemuan 678 itu nanti kita bakal share-nya di grup ya, di grup Telegram. Jadi teman-teman join dulu di grup Telegram gitu. Absennya udah dikirim Kak di atas chatnya, boleh dicek ya Kak Dimas ya, udah dikirim sama admin Akademi di atas chatnya Kak Dimas. Oke, kita langsung pertanyaan selanjutnya lagi nih Mas. Kak, bagaimana cara menentukan KPA? Misal dari CVP under 30 atau CPM-nya under 6.000. Nah, ini nentuin angkanya gimana ya? Nah kalau untuk nentuin angkanya sebenarnya ini by pengalaman sih. Jujur ini by pengalaman. Cuma yang benar-benar jadi ya selama ini yang benar-benar saya lakuin itu pasti CPM saya keep under 6.000. Di atas 6.000 pasti mahal itu. Kenapa? Karena CPM itu datangnya dari cost per view-nya, dari CPV. Kayak gitu itu benar-benar makanya CPV-nya di keep di 3.000, CPM di keep di under 6.000. Kalau udah di atas itu, konten iklan pasti harus diganti, udah jelas. Pasti konten iklan diganti. Nah, nanti dari situ ngaruhnya ke CPC soalnya. CPC-nya makin murah, itu tinggal dilihat di LP-nya. Oh, yang berapa yang masuk ke LP berapa? Nah, udah dari LP ke checkout-nya berapa? Itu tinggal dibedah tuh, dikit-dikit. Nah, makanya untuk nentuin angka CPM under 6.000, CPV under 30, itu pasti nanti bakal kelihatan kok. Pasti angkanya tuh kalau nggak di 30 dan 6.000, di 25 dan 5.000 biasanya. Pasti di segituan. Begitu Mas Rizky. Oke, Mas. Makasih banyak nih pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas Gemma, tentang Google Ads yang after ini kita bakal langsung Q&A sama Mas Franky ini ya. Satu lagi ya, Mas ya. Ini cari dulu nih. Ini dari satu. Home saya di embed di LP, tapi tetap unacceptable business practice biasanya itu suspend dari apa aja ya? Oh, oke. Formnya di embed ya. Nah, kalau saya jarang di embed justru. Jadi gini, eh, kalau kenapa di Google itu kenanya unacceptable business practice? Ini eh, alasan dari Google-nya ya. Jadi kenapa dia kalau di embed itu kena? Karena dia nganggapnya itu bukan checkout form. Jadi checkout form versi Google itu benar-benar dari LP masuk ke checkout page. Itu checkout page versi Google. Kalau kita checkout formnya dimasukin ke LP, itu pasti kenanya di situ business practice, unacceptable business practice. Disangkanya apa? Disangka scam, kayak gitu, disangka phishing. Jadi kayak disangka ngambil data orang-orang, kayak itu. Padahal kita beneran jualan. Nah, cuma memang pola di Google memang seperti itu untuk versi mereka. Jadi kayak memang untuk di Google, jadi kayak gini. Ini yang sering saya lakuin di Google. Jadi instead daripada kita harus ngakal di Google,
kita ikutin dulu peraturannya, baru kita cari celahnya, kayak gitu. Better kayak gitu daripada di awal kita udah ngakalin. Kenapa? Itu pasti kenanya abis-abisan. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang main clocking, coba aja mainin clocking di Google. Biasanya nanti pas kecium, wah itu abis tuh, suspendnya abis-abisan, emailnya kena langsung. Biasanya emailnya langsung di flag, IP networknya langsung di flag juga. Nah jangan sampai ke device-nya. Soalnya kalau untuk sampai kalau udah sampai level device, biasanya udah ya udah tinggal jual aja lah device-nya, kayak gitu. Jangan sampai level device lah. Soalnya kalau udah sampai level device itu bisa ketahuannya kayak gimana pas bikin akun langsung suspend. Itu level device. Kayak gitu. Jadi benar-benar untuk ikutin maksud Google-nya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi makanya saya biasanya jarang banget saya embed di LP-nya. Saya pasti kasih button masuk ke checkout page kayak gitu. Dan itu biasanya lebih aman. Dan jangan lupa URL-nya tadi. Misal dari awalnya kita tokoberkah.com, terus LP-nya tokoberkah.com/baju koko. Terus masuk checkout page-nya itu harus ada toko berkahnya lagi. Jadi kayak tokoberkah.terdownline.id itu nggak masalah tuh kayak gitu. Jadi benar-benar URL-nya pun harus diperhatikan. Jangan cuma embed form-nya aja. Kayak gitu. Ya, makasih banyak ya Mas Gema atas pertanyaan terakhirnya. Dan makasih juga nih buat teman-teman yang udah bertanya terkait Google Ads ini. Jadi Mas Robi tahu nih kenapa katanya ke suspend tadi karena di home-nya harusnya dipisah berarti ya Mas Gema ya biar tidak terdetek dari Google-nya. Mungkin Mas Gema juga gak boleh kemana-mana dulu. Nanti kita bakal ngobrol bareng nih sama Mas Franky ya. Di sini udah ada Mas Franky. Halo Mas Franky. Oke deh. Ini pasti enak sih. Oke, sebentar kita sambil tunggu Mas Franky ya. Oke, Assalamualaikum Mas Franky. Waalaikumsalam. Soalnya Halo. belum banget. Kedengeran nggak, Kak? Halo Mas, gimana Mas kabarnya? Kedengeran Oke. aman. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin Nina kenalin dulu ya ke teman-teman Suhu Academy. Di sini kita ada kedatangan tamu spesial. Mas Franky ini salah satu tim advisor dari HNH. Kepercayaannya Mas Kamil ya, Mas Franky. Dan udah Iya. jago banget nih iklan. Nih, di sini juga ada Mas Gema nih. Mas Franky bisa-bisa ngobrol juga nih bareng sama Mas Gema nih. Kita mau bakal tanya jawab sih Mas seputar di HNH nih ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu oleh Mas Franky. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Franky dari HNH. Oke, Mas. Ini kita mau langsung tanya jawab. Mungkin Oke. awalnya mungkin boleh diceritain ya Mas ya pertama banget Mas iklan Google Ads itu kenapa dan mulainya tuh kapan? Terus kalau nggak salah itu belajarnya bareng-bareng sama Mas Gema ya, Mas Gema ya? Ya, ya, bareng-bareng. Belajarnya bareng. Mungkin Pertama, boleh sharing. oke. Pertama itu bulan apa ya? Kayaknya habis Lebaran tahun lalu deh, Kak. Itu aku langsung ke kantor OO langsung buat belajar Google sama Gema gitu sih. Kalau untuk reasonnya, karena waktu itu kita ngelihat platform Google ini belum banyak yang lirik sih. Jadi kayak eh kolamnya besar banget nih gitu. Jadi kayak potensinya masih belum ada yang maksimalin di situ. Karena kan semua orang pasti ke Meta masih gitu sih. Oke, mungkin bisa sharing nih sama Mas Gema waktu belajar itu gimana nih Mas? Dan kira-kira waktu itu Mas Franky juga ke kantor cuma berapa hari aja ya belajar Google-nya, tapi after itu sering konsultasi bareng gitu ya. Iya, aku seminggu apa di Bandung itu. Kalau untuk sama belajar sama Mas Gembanya sih enak Kalau ya dari Kak ya. sisi Karena bener-bener aku bilang dari nol ya kan, karena emang beda banget untuk masalah teknis itu, bahkan beda banget gitu kan, lebih fleksibel gitu. Jadi banyak yang dikulik juga dan banyak hal baru yang dipelajari juga sih. Jadi Oke, enak mantap juga nih. kok, penyampaiannya Mas Gema juga mudah dipahami sih gitu. Kalau sekarang berarti dari Mas Franky
ini megang banyak ya Mas ya, berarti Meta, terus TikTok, terus Google-nya juga sama Mas Franky kah buat advertisernya? Iya, semua platform sih Kak. Udahan. Masya Allah, hatam banget ya Mas ya. Belum sih ya, masih belajar lah. Belum hatam-hatam juga. Kalau kalau Oke, ini Dina mau tanya juga nih Mas ya. Mungkin Mm-mm. agak sensitif ya Mas ya. Mungkin bisa Oke. dikisaran aja. Buat sekarang ini Google HNH di Google itu udah berapa di kisaran berapa Mas mendapatkan omsetnya gitu per bulannya? Apalagi kalau biasanya di bulan Ramadan itu. Atau Ah, ini baru pertama kali berarti ya buat di bulan Ramadan iya, baru pertama Google-nya. kali nih di bulan Ramadan ya. Kalau di bulan Ramadan malah agak turun sih Kak. Kalau di bulan Ramadannya ya. Karena mungkin faktor jamnya yang belum adaptasi sih. Jadi ya kisaran berapa ya? 400-an mungkin Kak. 400 ya, range itulah. Masih Oke, ini setuju. 400 jutaan berarti ya di Ya, bulan Ramadan. Berarti di mm-mm. hari ke-11 ini ya Mas ya. Nih, Benar. Masya Allah sekali ya, Susu Akademi. Semoga juga bisa belajar Google Ads dan juga bisa iklannya gacor juga nih kayak HNH. Mungkin Mas Dina juga mau ini sih Mas, minta tipsnya nih, tips dan triksnya. Tadi juga udah banyak banget yang tanya tuh kenapa sih kalau misalkan di Google itu banyak yang ke suspend, terus mungkin dari kontennya. Nah, kalau dari HNH ini sendiri tuh gimana sih caranya, tips dan triks jenis konten yang paling efektif buat bisnis dropship di Google Ads ini dari HMH. Kalau dari kita sih yang pasti follow the rules sih Kak. Karena emang si Google ini nggak bisa benar-benar ditabrak ya. Jadi kalau emang produknya agak apa berseberangan sama apa aturannya sama si Google, pasti suspend gitu. Dan itu juga pernah aku coba juga gitu, dan emang suspend gitu. Kalau untuk apa konten ya, konten sebenarnya semua bisa masuk, apalagi gambar juga masih bisa diiklanin di Google gitu. Karena emang marketnya seluas itu sih Kak. Jadi nggak ada benar-benar konten yang spesifik, kayak misal, oh konten review ternyata lebih bagus di platform ini gitu. Enggak. Kalau Google itu benar-benar si apa engine-nya itu benar-benar nyariin sesuai konten kita juga kok. Jadi nggak ada konten yang spesifikasi kayak konten jenis apa gitu. Semua bisa diiklanin di Google aja sih. Tinggal nyari Ada tuh kayak apa ya, audiens yang cocok aja gitu. Oke, Mas Franky. Jadi memang betul ya, tadi yang udah dijelasin sebelumnya juga semua jenis konten bisa, cuma harus ikutin rules dari Google-nya sendiri gitu ya. Mungkin kalau dari sisi Mas Gema gimana Mas? Ada yang mau ditambahkan terkait kenapa sih tadi juga banyak konten yang paling efektif itu yang seperti apa di Google Ads gitu untuk dropship? Oke, sebenarnya kalau untuk konten untuk dropship terutama ya, itu memang nggak bisa kayak saklek gitu dibilangin kayak ya, oh konten review winning nih, atau konten tentang cara penggunaannya winning nih. Nah, itu nggak bisa disebutin winning sih di Google. Kayak memang ada apa ya, jadi kayak ada segmen ya, ada beberapa orang yang memang suka kontennya seperti itu, ada yang enggak. Di Google tuh memang sekontras itu kelihatan banget. Biasanya nanti kelihatannya dari mana itu. Kalau kita let's say kita A/B testing tuh, let's say dua campaign settingan sama, semuanya sama, cuma beda ads-nya doang, itu bakal ketara banget tuh hasilnya di situ. Biasanya nanti kelihatan di CPV sama CPM-nya itu udah langsung kelihatan kok. Gak usah langsung ke CPR. Dari awalnya pun udah langsung kelihatan. Gak usah langsung kayak saya nunggu spending 1 juta dulu nih baru kelihatan bagus. Enggak, dari awal pun udah langsung kelihatan. Kayak gitu memang itu ada kecenderungan ya audiens ya. Soalnya tadi kenapa seperti itu, parameternya banyak banget. Mulai dari demografisnya harus dimainin, interestnya dimainin juga. Belum lagi nanti ada apa? Belum lagi nanti ada ceruk-ceruknya masing-masing kayak gitu. Jadi makanya nggak bisa disebutin konten ini bakal winning gitu. Itu susah untuk di Google untuk dibilang kayak gitu. Boleh dong Mas, ininya sedikit waktu ngajarin Mas Franky ini kalau kata Mas Gema gimana? Ini waktunya cepat atau enggak? Karena kan seminggu ya dan Google itu dan yang dipelajari sama Mas Franky itu banyak banget. Kalau dari Mas Gema sendiri, dari sisi Mas Gema gimana Mas?
Kalau untuk waktu belajar sih waktu sama Mas Franky eh, lebih ke ya awal kan masih sebenarnya lebih ke mindsetnya dulu sih di awal. Ya mungkin kalau terkadang orang kalau ya let's say kita ngajarin gitu, yang paling susah dirubah kan mindsetnya dulu sebetulnya. Jadi kayak waktu awal pun waktu Mas Franky belajar itu saya bilang spending 100 dulu aja Mas, nggak harus 500.000 kok. Atau cuma ya kalau penasaran cobain aja. Kalau pas dicoba 500.000 ya langsung ketahuan tuh hasilnya kayak gimana kan. Makanya memang bener-bener cara mainnya berbeda. Kalau let's say kita masih apa masih kita kebiasaan dengan cara main Facebook gitu, cara main Meta dibawa ke Google, oh itu jangan dulu sih. Better kayak ada cooldown dulu baru switch platform kayak gitu, biar nggak ke bawah di mindsetnya. Oke. Nih, berarti pertama itu bener harus nerapin si mindsetnya dulu ya, Mas Gema, dan mungkin juga Mas Franky juga gimana dong Mas, tipsnya nih supaya nggak kebawa-bawa mindset dari si Facebook. Sebenarnya kalau ngiklan kita tuh harus ada mindsetnya ya sendiri, cuman mungkin buat dari Facebook dan ke Google itu ada beberapa perbedaan mindset yang memang harus kita punya gitu. Kalau dari Mas Franky gimana? Kosongin gelas sih Kak. Egonya diturunin ya kan. Karena emang harus benar-benar mulai dari nol gitu. Benar-benar kita yang anggap aja kita yang benar-benar nggak ngerti iklan sama sekali gitu. Jadi yang kulakuin itu sih lebih mudah nerimanya jatuhnya. Oke, jadi benar ya, Mas ya harus lebih nerimanya karena kan tadi juga banyak yang udah curhat nih Mas ya, beberapa yang kena suspend malah jadi bingung harus digimanain gitu, padahal udah sesuai misalkan kayak gitu. Berarti memang ikutin rules Google-nya, kemudian juga egonya diturunin ya Mas ya, dan juga tadi kalau Dina ambil insight-nya itu dari Mas Dimas sama Mas Franky, kita harus belajar terus, bener-bener kayak seolah-olah kita nggak belum bisa atau belum tahu iklannya gitu, biar diulik terus gitu ya Mas ya. Benar. Gitu. Mungkin bentar ini ada pertanyaan dari Mas Fahmi. Ini prakteknya udah selesai. Udah Mas, kita prakteknya udah selesai ya. Ini ada di sesi Q&A. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga boleh nih terkait eh di dari Mas Franky gitu ya. Ini Dina mau tanya lagi nih Mas ya. Ya, Mungkin tadi kalau udah dijelasin juga nih sama Mas Franky, di bulan Ramadan ini ada penurunan di udah hari 11 ini omsetnya ada penurunan di Google Ads. Nah, mungkin uh, ada waktu yang efektif nggak sih Mas? Udah ketemu belum nih waktu yang efektif di bulan Ramadan itu ternyata terutama karena ada perubahan kebiasaan ya, itu bagusnya itu runningnya kapan, kemudian scale up-nya kapan kalau enak. kalau di aku sih kemarin ya ini masih belum valid juga sih Kak. Cuma aku nyalanya lebih awal ya. Jadi nyala bisa di jam 6 atau setengah 6 gitu. Karena buat ngejar orang yang masih setelah sahur kadang kan masih banyak orang yang nggak tahu ngeliat YouTube dan sebagainya gitu kan. Karena si Google sendiri kan juga bukan sebuah sosial media ya. Jadi habitnya itu juga masih benar-benar ngeraba-ngeraba sampai sekarang gitu. Karena juga ternyata per produk itu punya prime time-nya sendiri Kak. Jadi nggak bisa kita pukul kayak oh jam ini harus nyala misal harus nyala pagi nih. Oh produk ini nyala jam segini bagus nih. Ternyata nggak gitu gitu. Bahkan per produknya tuh dia punya jam-jam prime time sendiri. Ada yang bagusnya di siang, jelek di malam gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Gitu sih Kak. Oke, berarti memang setiap produk itu ada tren-trennya juga ya Mas ya. Mungkin ini fashion ini bagusnya di jam sekian atau jam berapa, terus nanti ada juga produk solusi gitu. Ini dari Benar. mungkin ada pertanyaan dari Mas Febri nih. Halo Kak, untuk produk solusi nih contohnya mungkin. Untuk produk solusi ini pertanyaan buat Mas Dimas sama Mas Franky ya, boleh banget dijawab. Nah, ini tuh produk solusinya bagus pakai channel apa ya? YouTube Ads atau Demand Gen atau SEM ini nih, Mas kata Mas Febri. Terus mungkin kalau produk solusi itu biasanya bagusnya di jam-jam berapa nih? Oke, kalau produk solusi ya spesifiknya. Nah, kalau untuk produk solusi sebetulnya
paling gampang itu dilihat dulu di SEM, di search engine. Kenapa kayak gitu? Jadi dilihat dulu apakah ada marketplace nggak di situ. Biasanya produk solusi itu susah masuk marketplace. Makanya biasanya di SEM suka lebih banyak. Nah, selain SEM apa rekomendasi keduanya? Display. Display untuk produk solusi itu reach-nya gede banget. Dia karena dia benar-benar mainannya website. Produk solusi itu winningnya di website biasanya dibanding di video. Apakah winning di video? Biasanya winning, cuma kita harus nyari datanya dulu tuh di video. Data terutama data placementnya di mana, channelnya apa gitu. Kalau rekomendasinya kayak gitu. Jadi untuk di awal pasti kalau saya biasanya search dulu. Dari search display baru video kayak gitu. Oke, makasih banyak nih Mas Gema atas pertanyaannya. Mungkin insight dari Mas Franky itu biasanya kalau HNH, HNH main produk solusi juga kan Mas ya? eh belum sih Kak. Nah, Oke, belum berarti ya Mas ya. nah, Kalau Haina berarti masih di fashion ya. Ini ada benar. pertanyaan nih Mas, dari buat Mas Franky. Mas dropship menggunakan Google Ads baguskah? Kira-kira sama nggak kayak Facebook Ads? Ini ada pertanyaan nih Mas. Kan kalau dari Haina juga sekarang masih dropship ya Mas ya. Mungkin bisa di. Benar. Masih menurutku oke banget sih Kak ya, karena emang pasarnya lagi luas banget sih masalahnya di Google sendiri gitu. Jadi karena pasarnya masih luas, masih apa ya, kayak masih babat alas ya kan, kalau orang Malang bilang itu. Jadi ngawalinnya lebih enak gitu. Jadi kita mau kemana juga masih enak. Kalau sama-sama Meta lebih bagus ini secara RTS ya, Google sama audiensnya lebih educate banget untuk si Google-nya gitu. Oke Mas, berarti kalau di Google ini RTS-nya malah lebih kecil ya Mas daripada Meta ya. Benar. Dan lebih ke educate juga. Mungkin Dina mau tanya, Mas, kalau Mas kemarin kan tadi udah banyak yang ini ya apa sharing kalau banyak yang ke Hmm. suspend. Kalau HNH ini cara supaya nggak ke suspend atau ini ada juga nih pertanyaannya supaya Mas gimana sih caranya ngakalin sistemnya supaya nggak ke suspend gitu lah intinya. Mungkin padahal itu udah sesuai gitu. Biasanya gimana kalau dari HNH? Eh, Sebenarnya karena kita nggak pernah ngakalin sistem ya, lebih tepatnya kita patuh aja sih Kak. Kalau di Haina sendiri kan, kalau minta legal ya udah kita sajiin yang legal gitu. Bahkan dokumen-dokumen juga kita lengkapin untuk si Google ini gitu. Jadi nggak pernah sih aku untuk nabrak sistem, karena babak belur sendiri Kak ujung-ujungnya ntar. Karena emang si Google-nya se-strict itu gitu, kayak mau mau ngiklan di sini nggak mau ya udah, kayak gitu. Segitunya mereka udah. Oke, Mas, ini salah satu solusi banget ya. Ini insight juga ini buat teman-teman IMAX juga dropship. Bisa mungkinnya salah satu ditirunya gimana sih caranya supaya nggak ke suspend. Tadi, kalau HNH ini malah nggak pernah ke suspend karena nggak pernah ngakalin sistem. Jadi kalau misalkan eh, menyesuaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kita juga di metanya dari HNH ini juga minim banget nih kena restriknya atau ke ban-nya gitu teman-teman. Benar. Nih, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Mas, dua malah nih Mas. Hmm, Eh, Mungkin ini ada beberapa juga yang baru mau mulai ya Mas ya di Google. Ada tips ya. dan triknya nggak buat e-commerce atau bisnis owner dropship yang mau beriklan di Google gitu. Mungkin boleh Mas. Eh, Mungkin itu ya, make sure produk yang udah di apa? Kalau di aku sih kayaknya lebih ke produk yang di Google itu udah setengah jadi atau udah hampir matang sih kayak. Karena kalau apa, bener-bener baru itu aku belum pernah juga sih. Karena itu akan take time banget sih. Karena si Google juga apa? Karena kita sebenarnya nggak tahu track recordnya untuk si produk ini. Jadi kita itu bener-bener mulai dari nol tuh kayak berat banget ntar. Mending dites di platform lain mungkin, baru kalau udah hasilnya good bisa di move ke Google gitu. Sama itu sih, jangan
banyak-banyak dulu sih spendingnya. Agak budgetnya ya, agak kurang sopan soalnya spendnya di Google ini. Oke, Mas, berarti betul ya untuk tadi dari insight dari Mas Gema tuh untuk spendnya dikit dulu mungkin kayak tadi di awal tuh di 100.000 dulu karena tadi kurang Benar. sopan gitu ya Mas ya Iya, untuk spending di Google-nya. Dan tadi Dina juga nge-highlight nih dari HNH ini berarti ada tipsnya teman-teman kalau misalkan mau beriklan di Google itu adalah produk yang udah mateng. Udah mateng itu yang udah di testing dan udah winning di mungkin di platform seperti Meta atau Snack Video dulu. Terus baru bisa diiklanin di Google gitu ya Mas ya, biar nggak terlalu boncos gitu ya Mas. benar. Betul. Oke, mungkin ada satu lagi Mas boleh ya. Ya, Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapin HNH nih buat ngiklan? spending sih Kak sampai sekarang ya. Maksudnya kita bener-bener belum hafal masalah si habit spending gitu Kak. Bisa kadang misal kita set 2 juta ya, itu bisa jadi slow gitu dan enak sopan gitu spendnya. Tapi kadang kita set di entah 200.000 atau 500.000, tiba-tiba udah ngelonjak gitu kan, jadi boncos gitu. Jadi mungkin kalau tantangan terbesar sih belum terbiasa masalah spending aja sih Kak untuk di Google-nya. Kalau di aku sendiri ya, Oke Mas, tadi yang katanya emang spendingnya tuh suka tiba-tiba gitu ya Mas ya. Jadi memang di spendingnya belum terbiasa. Mas kalau misalkan HNH itu iklannya di Google Ads itu bisa on off gitu nggak ya Mas? Atau misalkan kalau udah di on running di running aja nggak pernah di off terus nanti di onin lagi gitu. Aku ada dua metode juga sih Kak. Aku juga pakai on off. Aku juga pakai ada yang 24 jam itu nggak ku offin. Jadi on terus gitu. Ya sebenarnya untuk collect data juga sih si enaknya ini untuk di Google ini mainnya kayak gimana. Tapi so far sih sama aja sih Kak. Oke, Mas Kuku ini udah terjawab ya pertanyaannya dari Mas Franky. Kalau misalkan Mas Franky itu dua-duanya dijalanin malah untuk database juga ya buat ngetes mana yang bagusnya. Ternyata dua-duanya sama aja ya Mas ya. Bener, similar aja sih. Kalau misalkan dari Mas Gemma itu gimana Mas? Kalau misalkan di Google Ads, apakah bisa on off gitu ya? Kalau misalkan udah running dari pagi terus siang jelek kita matiin nanti dijalanin lagi gitu. Itu depends on campaign-nya sebetulnya. Nanti bakal tergantung campaign-nya. Soalnya, let's say kayak kita mau on off, kalau misalnya memang kita pas, let's say kayak kita off-nya malam gitu, malam sampai subuh kita off, jam 5 kita runningin lagi. Kalau memang di jam itu off dan memang jelek itu nggak akan jadi masalah. Cuma problemnya kalau kita di jam segitu itu lagi rame terus kita off, itu yang bakal jadi problemnya lumayan biasanya. Terutama kalau Ramadan gini kan ada shifting nih, ada shifting aktivitas. Jadi aktivitasnya kan yang biasanya apa? Aktivitasnya tuh biasa siang, benar-benar full siang biasanya aktivitasnya. Sekarang jadi shifting nih, benar-benar shiftingnya kan benar-benar shifting banget. Jadi malam, malam ke subuh tuh aktivitasnya banyaknya di situ. Siang tuh malahan banyaknya kayak apa? Kayak mager-mageran malahan, kayak gitu. Bahkan untuk beberapa kasus kayak prime time-nya pun berubah, kayak data ya beberapa data yang saya collect kayak ramenya tuh malah kayak dari setengah 3 sampai jam 6 pagi itu lumayan rame, jam 8 sampai jam 10 tuh lumayan stagnan. Nah nanti naik lagi dari jam 12 sampai jam 2 biasanya, jam 2 tuh rame lagi. Nah dari jam 3 sampai jam 5 sepi lagi biasanya kayak gitu kalau Ramadan. Nah setelah biasanya malam after taraweh jam 8 ke atas itu rame lagi malahan, benar-benar ramenya tuh ngegas banget. Kayak bahkan biasanya malam tuh bisa ngelebihin yang apa? Yang pagi-pagi tuh lebih rame biasanya kayak gitu. Jadi memang behaviornya shifting banget nih, perubahannya berubah banget kayak gitu. Oke, jadi memang jawabannya sama-sama boleh ya Mas ya untuk on off gitu. Tapi disesuaikan aja dengan produk dan campaign.
Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya teman-teman ini karena kita udah penjelasan dari Mas Gema, kemudian juga udah tentang Q&A dari Mas Gema dan praktek juga, terus sekarang lagi Q&A sesi bareng HNH dan juga Mas Gema. Ini satu pertanyaan lagi nih, buat Mas Gema sama Mas Franky biasanya tuh kategori produk jenis apa yang mudah banget diiklanin di Google, Mas? Mungkin dari Mas Gema dulu ya, nanti dari Mas Franky. Oke, sejauh ini produk apa yang paling mudah diiklankan di Google? Kalau dari saya apapun yang berhubungan dengan cowok biasanya lebih kencang di Google. Apapun produknya gitu, yang berhubungan sama cowok aja. Ya entah itu sepatu, celana, atau sandal dalam tuh, itu biasanya lebih kencang dibanding yang cewek. Karena behaviornya tuh user di Google pun banyaknya cowok biasanya. Yang banyak yang DIY itu. Banyaknya cowok biasanya. Makanya biasanya produk yang relate sama cowok itu jauh lebih kencang biasanya. Oke, kalau dari Mas Franky itu gimana Mas produknya? Hampir sama-sama juga sih, karena emang di dataku sendiri juga kebanyakan juga cowok Kak. Cowok dan range usia mungkin di remaja ya, remaja sampai apa? eh, Sampai mature lah, nggak sampai orang tua banget gitu. Karena emang educate banget sih audiensnya di range itu. Oke, berarti memang ya untuk audiensnya itu banyaknya di Google adalah cowok ya, Mas ya. Oke, ini teman-teman maaf banget buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya nih, kita udah banyak banget pertanyaan yang udah dijawab. Semoga bisa membantu teman-teman dan juga makasih banyak ya Mas Franky untuk insight-nya dan sharing session-nya. Dan Mas Gema juga makasih banyak buat penjelasannya, prakteknya dan juga Q&A-nya. Semoga teman-teman bisa uh, uh, dipakai ya ilmunya dan juga dipraktekkan. Dan ini tuh momentumnya di bulan Ramadan, jadi mungkin harus benar dimaksimalkan ya Mas Franky ya dan Mas Gema untuk beriklan di Google Ads-nya. Kemudian kemarin kita udah belajar di Facebook Ads dan juga udah belajar di Snack videonya. Nanti juga ingetin teman-teman jangan lupa buat apa ya, jangan lupa buat absen. Jadi supaya dapetin rekamannya. Untuk rekamannya itu bakal ada di grup Telegram dan juga ada di grup Academy Dropship Masterclass buat teman-teman yang udah join Academy Dropship Masterclass. Mungkin makasih banyak ya Mas Franky atas insight-nya. Selamat sore dan juga makasih juga buat Mas Gema atas penjelasannya. Kita tutup untuk webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.